DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Zakat? Kembali lagi di DSM Podcast Special Outdoor Inspirasi Berbagi. Kali ini saya sudah berada di Gili Seafood, yang tepatnya berada di Gilimanuk. Dan kita mau berbincang-bincang nih sama seseorang pemilik dari Gili Seafood, yang beliau itu biasa disebut dengan Dokter Lobster. Jadi penasaran kenapa ya beliau kok bisa dipanggil Dokter Lobster? Langsung aja yuk kita tanya-tanya nih pemilik dari Gili Seafood. Oke Sobat Zakat, kali ini saya sudah bersama dengan pemilik dari Gili Seafood, Pak Sucipto. Apa kabar Pak? Baik-baik. Baik, Alhamdulillah. Ini kegiatannya apa nih Pak hari ini Bapak? Kegiatannya itu ngupas buah-buahan tadi ya, saya lihat ya. ya. Oke. Pak, tadi saya sudah ngasih makan ikan di sana. Tapi saya bingung Pak, itu ikan apa ya Pak ya? Mungkin kita coba lihat ke sana Pak. Ikan kerapu. Oh, ikan kerapu, mungkin bisa ke sana kita ya Pak ya, Ya, dijelaskan mari. nih, Pak. Ini Pak, tadi saya ngasih makan ikan yang besar-besar ini Pak. Itu ikan apa ya Pak ya? Ikan kerapu cantang. Kerapu? Kerapu cantang. Kerapu cantang. Nah. Oh, ikan kerapu cantang. Cantang. Kalau yang dipisah ini Pak, yang warnanya bagus nih Pak. Kalau cewek lihatnya pink gitu. Ini kerapu sunu Kerapu sunu. atau tongseng. Kerapu sunu atau tongseng. Tongseng. Oke, nama masakan ya Pak ya? Iya. Kalau ini Pak, kerang. Ini pertama kali Pak saya lihat Pak. Nih kerangnya. Ini kerang flicar ini. Kerang Flicar. Pelicar. Tapi Pelicar. bisa dimakan ya Pak ya? Bisa dimakan. Bisa dimakan. Oke. Dan saya bingung ini Pak, kenapa ada yang di keranjang, ada yang di luar, itu kenapa dipisah Pak? Atau karena beda jenis atau gimana Ini Pak? baru dapat dari nelayan, Ya. harus dikarantina dulu seperti ini. Oh. Biar enggak terlalu capek. Oh. Kalau dilepas langsung capek, lama-lama dia enggak tahan hidup. Nggak tahan stres gitu ya Pak ya? Iya. Mungkin karena lingkungannya baru ya Pak Iya, ya? iya, enggak tahan Tapi hidup. semisal digabung nggak apa-apa ya Pak kalau beda jenis gitu, Kalau Pak? sudah sehat, enggak apa-apa. Oh nggak apa-apa walaupun beda jenis ya. Iya, Mungkin beda. kita bisa beralih ke sini nih Pak. Ini dunia perlobsteran nih Ini Pak. lobster, Nah ya. ini juga dipisah karena baru datang ya Pak ya? Iya, ini yang baru-baru Oh. datang, ditaruh di keranjang, nanti setelah itu dilepas seperti lainnya itu. Oh nggak apa-apa ya. Biasanya Nggak berapa apa-apa. hari Pak untuk proses ini Pak? Bisa Melepas dipindah kandang lagi yang besar 1 ini? minggu paling tidak. Oh 1 minggu. Paling cepat 1 minggu. Kalau makanannya sama? Makanya sama semua juga. rucah. Namanya rucah. Rucah. Ikan. Oh, ini. Kalau ini Pak, nih saya ada melihat nih kok beda sendiri. Kenapa kepalanya gepeng gitu ya Pak ya? Ini apa ini Pak? Ini lobster juga ya Pak? Ya? Ini udang kipas. Udang kipas. Kipas oh hijau. Iya. Ini Dia yang bentuknya kayak hijau. kipas ya Pak ya? Ada yang hitam tapi tidak ada, ini kosong. Oh, Belum. biasanya warnanya apa aja Pak? Ada yang hitam, ada yang merah, ini hijau. Oh, ini masuknya hijau ya Pak Hijau ya? ini. Oh, iya. Makanannya juga sama, kayak Sama, lobster-lobster yang makanya lain? sama. Semua ikan laut makanannya sama. Makanannya sama ya. Oh. Mungkin kita bisa lanjut nih Pak, ngobrol-ngobrolnya sambil duduk di sebelah Iya, sana. boleh. Mari ya Pak ya? Iya, mari. Pak, kita pindah tempat nih. Nah, tadi kita sudah keliling-keliling ya Pak ya, tapi sebenarnya itu masih sedikit sobat, karena di sini tuh tempatnya luas banget ya Pak ya. Mungkin nanti kita beri nih teman-teman sobat zakat bisa lihat cuplikan videonya ya. Jadi pertama-tama nih Pak, saya mau tanya karena saya sempat dengar-dengar nih, kenapa sih Bapak disebut dengan Dokter Lobster? Itu gimana Pak ceritanya Pak? Ya, sebenarnya ya bukan dokter saya. Oh, bukan dokter ya Pak ya? Bukan dokter. Apa, ahli lobster? Dulunya saya mencoba merawat itu, belajar sendiri. Oh, tadi itu. Bagaimana caranya untuk merawat lobster supaya tahan lama di kolam. Jadi cari penemuan sendiri. Cari penemuan Ya, sendiri, itu. Masya Allah. Berarti Bapak mencari cara sendiri gitu ya Pak? Mencari ya? cara Mencari sendiri. cara sendiri. Itu caranya seperti apa Pak? Atau airnya, atau ada obat-obat Ya, tertentu? terutama kita harus belajar mengukur air itu. Mengukur air. Tadinya pakai alat, karena alatnya itu selalu nggak ada, jadi
terpaksa kira-kira saja ukuran kadar garamnya sekian, ketinggian panas sekian, itu bisa diatur sendiri. Bisa diatur sendiri. Bisa diatur sendiri dengan cara alami. Dengan cara alami. Berarti ini air lautnya itu gimana cara ngambilnya, Pak? Apa pakai ember, ambil dari laut, atau ada caranya nih, Pak? Kalau dulu masih baru usaha itu dipikul. Oh, berarti ngambil dari pantai saya pikul sendiri. Bisa sehari semalam bisa mikul terus itu. Jadi, karena emang butuhnya banyak ya Pak, airnya Pak. Mau belanja alat, kalau zaman dulu itu kan meskipun ada alat itu mahal, jadi tidak nutut dengan kita permodalan itu. Jadi sementara ya dipikuli sama tetangga-tetangga itu ngajak mikul. Jadi nggak ada alasan, aduh nggak ada alatnya, masih bisa dipikul ya Pak ya? Masih bisa dipikul. Nanti dari kolam itu kan membutuhkan blower. Membutuhkan alat-alat. Itu dulu namanya blower saya belum tahu di mana beli belanja blower kan itu. Sirkulasi air itu. Akhirnya saya sementara bikin kincir air dari angin. Nah, Bapak buat sendiri, berarti ngerakit sendiri. Ya. Luar biasa. Jadi supaya air itu bisa bergantian, bagaimana caranya itu diputar sampai pakai kincir itu. Pakai kincir. Nah, itu. Setelah lama-kelamaan alat-alat itu banyak, jadinya ya pakai alat. Model-model baru sekarang ini. Jadi sekarang sudah pakai alat ya Pak ya. Alhamdulillah. Berarti airnya itu berganti terus ya Pak ya? Harus bergerak. Harus bergerak. Berarti jadi atau tidak berganti, harus bergerak. Oh, harus bergerak. Oke. Jadi kalau misal nih Pak ada lobster yang sakit gitu, ini Bapak obatnya itu belikah atau ngeracik sendiri lagi nih Pak? Kalau lobster tidak ada obatnya. Oh, nggak ada obatnya. Tidak ada. Harus ngatur air. Ngatur air. Air harus disesuaikan dengan habitatnya dia. Tangkapannya dari mana kan itu. Jadi kalau di lokasi saya di Limano itu kebanyakan kadar garamnya tinggi itu. Jadi sakit atau sembuhnya dirawat di sana. Itu enggak pakai obat kalau lobster, enggak ada obatnya. Enggak ada obatnya. Berarti cara penyembuhannya dengan cara itu tadi ya mengatur air, menyesuaikan airnya dengan habitat aslinya. Kalau tadi yang seperti saya lihat ya Pak ya, kenapa lobsternya itu ada yang di keranjang dan ada yang di luar keranjang itu Pak? Yang di keranjang itu baru dapat dari nelayan. Seandainya nanti dilepas, itu kecapean, fatal itu atau mati lah itu, tidak kuat. Jadi sementara istirahat dulu 1 minggu, setelah itu dilepas. Tapi nggak ada kayak berantem gitu ya Pak ya? Nggak berantem ya lobster lainnya itu? Lobster itu kalau besarnya sama, itu nggak berantem. Tapi kalau dicampur yang kecil, yang besar itu bisa kemungkinan berantem ya Pak ya? Misalnya kanibal, makan teman kan itu. Kalau Bapak sendiri ini ada untuk lobsternya itu ya ambil dari nelayan, taruh atau ada budidayanya Pak? Lobster selama ini belum ada budidaya. Belum ada budidaya. Tangkapan dari nelayan dibesarkan. Terus pembesaran jadinya itu. Dulu saya membesarkan lobsternya berarti ya. Jadi sekarang ini kesulitan dari bibitnya. Jadi sementara kita menapung lobster sedapatnya saja itu. Jadi tidak berusaha mencari bibit kan itu. Berarti belum ada pembudidayaan lobster. Pembudidayaan belum ada. Ya mungkin nanti kedepannya nih Pak, Gili Seafood semakin besar terus ada budidaya lobsternya. Amin ya Pak ya. Terus nih Pak, tadi saya lihat ada kolam yang besar, itu sama Pak isinya atau apa itu isinya? Nah, ini dulu diterangkan dulu tadinya bekas itu. Itu dulu bekas pakai budidaya pembesaran lobster. Setelah bibit nggak ada, susah kita cari. Jadinya
diganti dengan ikan nila, itu ikan air tawar. Iya. Nah, itu. Ya, begitu sobat ya tentang lobsteran. Tapi dari tadi kita bicara nih, belum tahu nih asal bapaknya ini dari mana sih, apalagi dari asli nih penghuni ya, bertempat tinggal di sini ya, di Gilimanuk maksudnya, atau bapak ini juga perantauan atau bagaimana Pak? Bisa diceritakan sedikit nih kok bisa sampai punya Gili Seafood gitu. Asal usul bapaknya dulu aslinya. asli mana Pak? Kalau orang tua ya, Iya, orang tua saya dari Kediri. Jadi merantau ke Banyuwangi, desa Gerajakan. Desa Gerajakan. Itu dilahirkan di sana. Jadi termasuk di laut dan di hutan. Loh, kenapa itu Pak? Kok di laut dan di hutan jadi Pak? tempatnya itu di laut, di hutan. Jadi tidak ada tetangga desa, tidak ada, cuma kampungnya termasuk kampung Gerajakan saja itu namanya. Jadi berarti Bapak kelahiran asli Gerajakan. Ya? Nah, terus pekerjaan saya kan di laut, melaut dan ke hutan. Makanya saya merantau di Bali. Saya bikin sistem laut dan hutan. Oh, sistem laut. Oh ya, makanya banyak pohon-pohon ya Pak ya, itu, jadi adem gitu. Nah, kebiasaan saya hidup di laut dan di hutan. Jadi konsepnya juga laut dan hutan. Laut dan hutan. Usahanya juga bisnisnya hasil laut dan hutan. Hutan juga. Iya. Kembali lagi ya Pak ya ke aslinya ya Pak ya, ke tempat lahirnya. Hutan dan laut. Hutan dan laut. Terus Pak, Bapak memang sudah menekuni dunia perlautan ini atau memang ini tuh pekerjaan sampingan atau utama, atau Bapak mungkin sebelumnya punya pekerjaan-pekerjaan lain yang di luar laut dan hutan ini Pak? Jadi saya dilahirkan di pinggir laut. Pekerjaan saya laut, nelayan. Memang dari awal nelayan. Pekerjaan saya nelayan. Berarti dari awal nelayan. Tapi saya dengar nih Pak, tadi dari teman-teman nih Pak, katanya kok Bapak kerja di kontraktor, itu benar atau enggak Pak? Bisa diceritakan nih Pak sedikit, kok bisa dari kontraktor ke laut-lautan ini Pak? Gini ya, saya memang senang merantau. Dulu merantau di kota-kota atau di hutan-hutan dan itu. Jadi saya pernah di Sumatera, ya di dalam hutan. Jauh. Terus ya Pak ya? Pernah di kota Surabaya, kota Solo, Jogja, saya pernah di sana. Keliling ya Pak, keliling Indonesia pokoknya. Ya, jadi kebetulan saya ingin belajar. Pertama ke kota itu merantau ikut kontraktor, ikut pemborong. Jadi sebenarnya saya tidak bakat di sana. Saya tidak bakat di sana. Ukuran saya itu bukan kontraktor sebenarnya. Ya. Saya tujuannya ke kota hanya menjadi kuli saja. Jadi ya hanya menjadi kuli saja. Jadi tidak tahunya saya itu harus suruh menggambar loh. Bagaimana cara saya itu sekolah sekolah aja tidak. Dari laut dan hutan tiba-tiba suruh gambar. Saya heran ya. Allah, luar biasa. Suruh gambar apa ini? Jadi kebetulan saya suka gambar-gambar sungai-sungai kan gitu. Iya, iya. Sungai di sekitar itu air kan ya? Itu, saluran air. Ada gunung kan itu. Waduh, kalau gitu saya suruh gambar ini ditunjukkan lahan, lokasinya yang mau digarap, inilah lahan mau digarap. Ya. Jadi saya gambar tempat ini. itu nanti mau dibangun saluran itu. Nah, itu saya gambar saluran-saluran dan termasuk ukuran rincian sampai rincian. Ya, saya sebenarnya enggak sampai ke sana, sekolah aja kurang ya Pak, tapi disuruh malah suruh merinci itu. Jadi itu lokasinya kebetulan saya di Mojokerto di Desa Pacet kalau tidak salah, itu nggarap apa itu senderan-senderan sepanjang itu. Nah itu dah, saya di sana di Mojokerto di Pacet nggarap itu. Nah, terus di Bali saya ini mencoba ingin apa ya? Saya mencoba
bekerja di proyek lagi. Proyek. Saya nggarap di Pupuan itu kalau tidak salah 3 kilo. Nah, itu dah. Bapak juga yang gambar berarti? Iya, selesai dah saya nggarap di Pupuan itu. Ya kebetulan tidak terbayar. Jadi, kenapa Pak? Ya tidak tahu. Memang jadi, sudah zaman dulu dengan zaman sekarang kan berubah. Jadi saya orang tua selalu jujur kan itu. Kalau ada orang menyuruh seperti ini, maksud saya seperti zaman dulu kan ada kerjaan pasti ada. Ya, ada orangnya. Ada dana kan itu. Bener. Ternyata saya kerjakan tidak ada apa-apa. Nah, dananya juga ikut di sana. Terus saya pernah disuruh nggarap itu pas bom Bali itu saya suruh nggarap itu apa? Batu kancing di sana itu kaspalan itu. Jadi saya nggarap di sana juga. Saya aneh juga. Sebenarnya tapi saya itu juga nggak ada dananya juga Pak? Itu ada. Oh ada, alhamdulillah ya Pak ya. Kalau salah saya ikut itu jujur. Setelah itu saya melaut lagi jadinya. Jadi belajar ke sana ternyata tidak ada kecocokan karena baru semuanya termasuk kegiatan baru gitu ya Pak ya? Prakteknya baru semua, saya nggak ngerti. Benar-benar dari jadi nol ya Pak ya? Zaman dulu nggak seperti itu, zaman sekarang kaget, jadi saya mundur aja. Apalagi zaman dulu kan internet itu masih susah diakses ya Pak, jadi nggak bisa mau nyari ini gimana. Dan kebanyakan kan dulu kontraktor tuh banyak yang jujur, PT-PT itu. Sekarang kan sudah teknologi baru, ya akhirnya kejujuran itu lebih maju jadinya. Jadi lebih maju, saya mundur, saya ke laut lagi. Ternyata ini anak saya punya ide bikin rumah makan lesehan ini. Nah itu, jadi saya bantu sambil ya belajar terus, saya tidak berhenti belajar ini. Mengelola taman ini seperti apa. Berarti ini Bapak yang desain semua ya Pak, dari depan sampai belakang gini Pak? Iya, saya. Ya itulah, saya tadinya kerjanya kan di proyek-proyek itu. Jadi pengalaman pengalamannya saya pakai. Diterapkan ya Pak ya? Ya, saya terapkan seperti ini. Diterapkan jadi, di tempat. Garap pohon-pohon, garap kayu-kayu bambu itu bisa. Berarti Bapak berapa lama itu Pak di kontraktor Pak? Saya itu sejak usia 17 tahun ya, saya di proyek itu. Nah, jadi setelah di proyek saya kebetulan ingin belajar lagi di kendaraan, termasuk ikut dulu bis ya. Termasuk saya tadinya mau masuk menjadi kernet, ternyata suruh ngondektur. Jadi saya dulu heran deh itu. Maunya apa, jadinya apa ya Pak ya? Bingung ya. Ngondektur saja gitu. Padahal seusia saya itu dulu kalau ngondektur, apalagi saya itu SD, kan enggak nutun, enggak cocok itu sebenarnya, matematikanya kurang. Tapi tetap saya lakoni, kalau daripada saya ditolak enggak bisa kerja, jadi saya lakoni. Dilakoni dulu. Nah, 3 bulan itu saya jurusan Surabaya, Solo itu terus pindah ke ke Surabaya, Ponorogo. Setelah kejadian ada kecelakaan anak sekolah ditabrak sepur itu habis itu. Nah itu jadi harus PT-nya tidak boleh jurusan ke Solo. Nah itu jadi Ponorogo. Bapak luar biasa sekali loh, ini pekerjaannya itu dari ujung ke ujung, bedanya jauh ya Pak ya. Jadi kalau Gili Seafood sendiri ini sudah berapa lama Pak berdiri Pak? 3 tahun. Nah, 3 tahunan, 3 tahun setengah lah. 3 tahun setengah. Hampir 4 tahun. Pas masuk ke usaha siput, itu langsung berapa bulan kena dampak corona. Ini yang bikin istirahat. Bikin istirahat. Jadi apa sih Pak, maksudnya apakah Gili Seafood ini terdampak
sangat terdampak atau gimana? Atau ya ada aja 1-2 atau perbedaannya seperti apa Pak sebelum dan sesudah pandemi Pak? Sebelum pandemi itu memang benar-benar jalan, nggak menyangka kalau terus akhirnya ke belakang seperti ini kan itu. Jadi kalau seandainya itu dapat tenggang waktu 1 tahun saja itu aja waktunya, ya kita ndak seberapa berat. Jadi belum sampai 1 tahun sudah pandemi datang, jadi sepertinya berhenti. Karena gili siput itu, makanan siput itu dikenal banyak orang itu mahal. Padahal ya enggak. Ada standar yang ya Pak ya, ada yang murah dan gitu. sama umumnya. Itulah jadi orang mau masuk ke gili siput itu, nama siput itu mahal, merasa suaranya itu tinggi, ya berkurang dah jadinya. Nah, kurang sekali, termasuk kalau dipersenkan sih tinggal 10% saja. Benar-benar pandemi itu mendampak ke semuanya ya Pak ya? Iya, jadi itu. Tapi kalau sebelum pandemi nih Pak, adakah momen-momen nih kayak momen-momen lucu atau momen-momen bahagia, atau mungkin loh ini kok tamunya begini gitu, ada tamu-tamu spesial itu ada nggak Pak? Ada tamu-tamu yang dari luar kan itu. Iya, tadi kita sempat bicara ya Pak ya, tamu dari luar tuh gimana Pak, kok bisa tahu ada gili seafood gitu? Nah, ya itulah karena anak saya yang bisa untuk termasuk memanfaatkan media sosial, mempromosikan ya, gitu mempromosikan. Pak ya. Kalau saya sih orang tua nggak ngerti. Iya. Kalau zaman sekarang semuanya serba canggih Pak. Kalau saya menyiapkan tempat saja, maunya anak saya seperti apa, itu saya garap. Silahkan mengelola. Jadi saya hanya mengikuti anak saya aja. Berarti anak Bapak lebih ke untuk promosinya ya Pak ya. Kalau Bapak lebih ke pengelolaannya. Kalau yang masak-masak siapa Pak? Ibunya yang. Ibunya. Berarti istri ya Pak ya? Iya. Itu. Tadi saya juga saya pernah coba Pak makanan-makanan di sini enak. Nanti kita mungkin selesai ini makan ya Pak ya. Ya itulah, ibunya ndak belajar itu juga. Belajar juga. Ndak belajar. Ndak belajar, belajarnya ke media sosial itu. Media sosial, kembali lagi ya Pak ya, iya, ke zaman sekarang sudah canggih. Lihat itu gambar, lihat apa itu cara masak, cara ini ukuran ini di sana lah. Makanya orang-orang asing mau masakan ini itu ibunya nyari dah. Nyari apa? Nyari dulu bumbu-bumbunya gitu Pak ya. Orang Cina itu kesukaannya seperti apa. Jadi dicari di sana ada. Orang termasuk orang kampung ya, orang Melayu ya, itu masaknya seperti apa, itu nyari dah. Nyari apa ya, kesukaannya. Bumbu-bumbunya seperti apa ya, gitu. Itu dicari dah di itu di media di itu. Internet ya Pak ya, di internet. Ya dibantu dengan anak-anak. Kalau insya Allah kan pandemi pasti sudah berlalu nih Pak. Nanti kalau pandemi sudah berlalu ini, apa rencana Bapak nih untuk gili seafood? Ya mudah-mudahan lah gili seafood kembali semula seperti awal. Jadi tidak seperti ini terus. Ya sudah cukup di sini aja penyakit ini hilang, melanda, jangan sampai terus-terusan ke depan itu ada lagi. Amin, amin, amin. Kita aminkan bersama ya Sobat Zakat ya, amin. Terus untuk mengenai lobster nih Pak, atau Bapak ada rencana lain kah untuk lobster? Ada rencana nih ke depannya mau membudidayakan pembesaran lobster. Kalau membudidayakan saya rasa ya maaf aja ini ya. Saya rasa sudah banyak yang ahli-ahli mencobanya. Kenalan saya kan perusahaan besar-besar itu orang-orang asing, orang Taiwan, orang Cina, orang Jepang. Banyak ya Pak kenalannya yang dari luar. Ya, ngambilnya bibit kan di sini induknya. Nah, nanti setelah selesai bertelur kan dikembalikan. Itu gak ada yang berhasil sampai sekarang. Saya hitung sudah ada 10 tahun itu. Sudah ada 10 tahun itu.
memang susah ya Pak ya. Harus banyak ahli yang membantu untuk pembudidayaan lobster ini. Kalau pembesaran sih, kalau pembesaran masih bisa ya Pak ya? Bisa, kalau kita mau ada modal itu ya, memang itu perlu modal banyak kalau pembesaran itu. Itu lobster itu makanannya kan rucah ya, ikan. Jadi ikan itu kan lebih mahal harganya. Iya. Makanya lobster juga harganya mahal ya Pak ya? Ya itu dah belum ada, mudah-mudahan nanti ada yang bisa membudidayakan. Amin, amin. Jadi nanti ke depannya atau kalau lobster kan Bapak lebih fokus untuk ke pengembangan ya Pak ya? Kalau budidaya ikan lain ada nggak Pak rencana nih mau budidaya jenis ikan ini gitu? Kalau saya pembesaran sih bisanya. Oh, lebih ke pembesaran. Kalau ikan, saya lihat di mana ikan air tawar itu semua yang membudidayakan kan ditangani oleh pemerintah itu saya lihat. Jadi petani ikan itu membeli bibit kepada termasuk perusahaannya pemerintah itu. Seperti karantina yang di mana itu di Rambut Siwi kan ada itu di Rambut Siwi itu ada itu juga budidaya itu juga punya pemerintah itu. Oh berarti memang Bapak fokusnya untuk pembesaran aja ya gitu. Saya rasa kalau budidaya itu biayanya terlalu tinggi saya lihat itu. Jadi kalau seandainya itu membudidaya terus dibesarkan itu perlu tempat luas, perlu tempat luas dan perlu waktu untuk memang perawatan. Harus fokus ya Pak ya, ada yang fokus untuk pembudidayaan itu. Kalau saya lihat itu dah peralatannya orang budidaya cukup besar. Kira-kira kalau seperti saya sulit untuk mengikuti itu. Kalau untuk mungkin bisa nih Pak dijelaskan sedikit ke Sobat Zakat. Untuk alamat lengkap dari Gili Seafood itu di mana sih Pak? Saya taunya Gilimanuk udah gitu aja Pak. Untuk alamat lebih lengkapnya itu saya kurang tahu. Bisa dijelaskan sedikit Pak ke teman-teman Sobat Zakat? Yang apa itu? Termasuk tempat ya? Iya, alamat ini Pak. Alamat. Ini jalan termasuk apa gitu? Gilimanuk, ya, Kelurahan Gilimanuk ya. Kelurahan Gilimanuk. Desa Gilimanuk. Kampung Kampung Penginuman. Kampung Penginuman. Desanya Gilimanuk, kampung atau Banjar ya. Banjar ya. Bali Banjar ya Pak ya sebutannya. Banjar Penginuman. Nah, kalau Bali Banjar. Iya, Banjar. Jawa kan kampung. Ya. Banjar Penginuman. Banjar Penginuman. Kalau untuk jam bukanya jam berapa Pak Gili Seafood? Buka jam 10, tutup jam 10. Oh, berarti dari jam 10 pagi sampai jam Ketemu 10? Jam 10 malam. 10 malam. Kalau misal mau reservasi nih Pak, mau ngadain acara besar gitu, itu bisa Pak? Bisa, tapi informasi dulu. Informasi dulu ya Pak, berarti kayak ya ada reservasi dulu ya Pak ya. Saya mau ini 100 orang gitu ya Pak. Tanya ikan apa saja yang dibutuhkan. Jadi kalau masih waktunya panjang, barang yang dipesan kosong, kita nyari keluar. Nah, kalau mepet, tahu-tahu mendadak datang, ya mungkin nggak ketemu, nggak bisa kan. Jadi emang harus konfirmasi dulu ya Pak ya. Kalau nomor teleponnya itu berapa Pak? Bapak ingat Pak? Waduh, saya nggak ingat ya. Ya mungkin nanti bisa ditulis ya di bawah sini untuk nomor teleponnya. Jadi Sobat Zakat yang ingin makan nih, nyobain di Gili Seafood, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini dan alamatnya juga. Terus Pak, kalau misal ada yang mau beli ikannya hidup-hidup gitu, itu bisa Pak? Atau harus masakan belinya? Dibeli hidup bisa. Oh, dibeli hidup bisa. Dimasak di tempat bisa. Kalau ada nih tiba-tiba Pak saya mau pesan ini padahal nggak ada di menu gitu tuh bisa Pak juga? Nggak di menu? Iya. Bisa. Oh bisa juga ya Pak ya. Jadi kembali lagi harus reservasi dulu ya Pak ya, harus pesan dulu. Oke, pertanyaan terakhir ini Pak. Ada rencana untuk buka cabang nggak, terutama di Denpasar nih, teman-teman di Denpasar biar bisa cobain Pak? Ya,
mudah-mudahan lah kalau nanti Mudah-mudahan. pandemi sudah reda, Amin. nah, ini ya tetap mengembangkan lah itu usaha, karena yang meneruskan nanti kan bukan orang tua, anak-anak kita, kan itu. Berarti insya Allah ya Pak ya, kita doakan bersama semoga Gili Seafood bisa buka cabang nih di Denpasar nih, biar teman-teman semua bisa cobain Gili Seafood. Pesan terakhir ini Pak untuk teman-teman yang ingin mencoba nih untuk pembesaran lobster, untuk perawatan lobster, apa Pak? Bisa disampaikan Pak ke teman-teman tips dan cara-caranya. Oh, cara-caranya. Iya. Pembesaran lobster itu harus memerlukan kolam cukup luas. Jadi paling tidak kolam itu 8 meter persegi, kedalaman 60. Nah, jadi air cukup 40 saja, 40 cm. Jadi itu pakai alat seperti pompa, seperti filter. Jadi air itu bisa terjaga dengan bagus. Jadi itu cuma itu saja pembesaran itu. Pembesarannya, yang penting ditekuni aja ya Pak ya. Nah, ditekuni aja. Baik Pak Sucipto, terima kasih banyak atas sharingnya dan ilmunya. Semoga Sobat Zakat semuanya bisa nih yang mau mencari info-info untuk lobster atau mau nyoba ini makan di Gili Seafood, langsung aja ya mampir nih ke sini, nanti bisa ketemu bapaknya ya. Bisa. Baik Pak, terima kasih banyak. Semoga Gili Seafood bisa semakin sukses, bisa membuka cabang ya Pak ya di mana-mana. Amin. Tepuk tangan untuk Pak Sucipto. Sekian DSM Podcast Spesial Outdoor Inspirasi Berbagi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.